Saya mengajak para pendengar untuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mohon biarlah pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menuntun kami di sepanjang perjalanan kami hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, semua sejalan dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan sedang kerjakan dan rancangkan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Hagai. Yang lama, kitab Hagai pasal yang pertama. Kita akan baca ya. Saya mengajak para pendengar Radio Citra Kasih untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan ini. Di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, kalau kita lihat perikop yang diberikan di situ, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Saya akan bacakan untuk pendengar sekalian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, pada bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha. Demikian firman Tuhan yang kita bisa baca pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita masing-masing mendengar setia Radio Citra Kasih pada pagi hari ini. Dikatakan pada saat itu pada zaman itu bangsa Israel
kembali dari pembuangan di Babel. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sedangkan rumah Tuhan ya, dibiarkan terbengkalai. Kalau kita berbicara rumah Tuhan, kita bisa pada zaman itu adalah bait Allah secara fisik, ya, tempat bangsa Israel untuk datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang bait Allah, ada dua yang kita bisa lihat di sana. Bisa berbicara tentang gedung atau tempat, suatu tempat, dan bisa berbicara juga tentang kita sebagai bait Allah. Apa dampak daripada hal yang mereka tidak lakukan ketika itu? Artinya pada saat itu bangsa Israel tidak memperhatikan bait Allah. Dikatakan di situ yang kita baca tadi, bait Allah tetap terbengkalai, sedangkan bangsa Israel masing-masing mereka sudah membangun rumahnya, mempapani dengan baik, sedangkan rumah Tuhan tetap terbengkalai. Dampaknya atau akibatnya daripada itu kita bisa lihat di dalam ayat 5. Ada dua hal yang disampaikan di situ ya. Ada dua kata yang diulang. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Ya. Tapi bangsa Israel mengatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan, sedangkan rumah-rumah mereka pada saat itu sudah dipapani dengan baik. Oleh sebab itu, kata firman Tuhan, perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaanmu, apa yang kamu alami karena kamu tidak memperhatikan bait Allah, karena kamu tidak memperhatikan rumah Tuhan. Di ayat 6 bisa kita lihat di sana. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Artinya mereka bekerja tapi hasilnya sedikit. Kalau kita lihat pada zaman itu yang diukur adalah mereka ya pertanian. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Artinya tidak ada kepuasan, ya, tidak pernah puas akan keadaan hidup. Kalau kita lihat ini bisa berbicara tentang masalah ekonomi juga yang dialami saat itu. Kenapa mereka makan tidak sampai kenyang, minum tidak sampai puas, ya, tidak ada kepuasan hidup. Dan yang terakhir dikatakan lagi, orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa? Mungkin penghasilannya bekerja, ada penghasilan, tapi tidak pernah dinikmati, ya, karena terjadi kebocoran-kebocoran. Firman Tuhan katakan lagi, perhatikanlah keadaanmu. Kalau kita tarik di dalam kondisi atau dalam dunia kita masa kini, firman Tuhan ini sangat relevan bagi keadaan pada saat ini. Firman Tuhan ini kembali menegur kita atau kembali mengingatkan kita, perhatikanlah keadaanmu. Apalagi di masa-masa COVID-19, di masa pandemik ini,
kembali kita mengoreksi diri kita. Perhatikanlah keadaanmu, kata firman Tuhan. Kamu menabur banyak, tetapi menghasilkan sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi kamu tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak panas. Dan kamu bekerja untuk upah, tetapi kamu pulang membawanya dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya tidak maksimal. Apa yang kita kerjakan tidak menghasilkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kembali firman Tuhan ingatkan lagi, perhatikanlah keadaanmu. Di ayat 9 juga dikatakan di situ, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ya. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Nah ini persoalannya ada di sini. Rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ya. Ini bisa berbicara tentang ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Ini bisa berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang membuat semuanya tadi, kamu menabur banyak tetapi menuai sedikit. Penyebabnya adalah yang dikatakan di situ, kamu mengharap banyak tetapi hasilnya sedikit. Oleh karena apa? Firman Tuhan katakan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Ya. Ini bicara tentang kerohanian kita. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Tetapi urusan dengan Tuhan atau komunikasi kita dengan Tuhan, kita tidak perhatikan. Ya. Katakan, bait Allah itu tidak hanya berbicara tentang bangunan, tapi juga berbicara tentang diri kita, di mana kita bisa menyembah Allah, ya, membangun hubungan baik dengan Tuhan, sehingga hal-hal yang tadi itu tidak terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. 2 kali dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Katakan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ya, itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Artinya, kamu tidak mendapatkan apa-apa di dalam hidupmu. Coba kita evaluasi diri kita kembali. Apakah kita sebagai orang yang bekerja di ladang, di sawah, apakah kita sebagai pegawai negeri, apakah kita sebagai pegawai swasta, apakah kita kerja sebagai pengusaha, apakah kita bekerja sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Apakah hal-hal yang kita sudah kerjakan atau sudah kita lakukan sudah memuaskan kita atau sudah menghasilkan hal-hal yang baik? Atau sama dengan keadaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu yang kita baca di dalam kitab Hagai. Dikatakan embun menahan, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Artinya kalau tidak ada embun, tidak ada hujan, ya pada saat itu ya semua diukur dengan ya pertanian dan peternak. Kalau tidak ada itu ya tidak bisa menghasilkan apa-apa, kering. Dikatakan, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, ini kan menyangkut masalah jasmani semua. Ya.
Jadi bisa kita katakan ketika rohani kita tidak baik, itu sangat berpengaruh kepada jasmani. Makanya kalau masih ingat minggu lalu saya katakan, ya, di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kembali di dalam kitab Hagai pada hari ini mengatakan kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik akan berpengaruh juga kepada masalah jasmani kita. Tadi dikatakan kamu menabur banyak tapi menuai sedikit. Bahkan ketika kamu bawa pulang ke rumah, kamu taruh di dalam pundi-pundi yang kosong atau pundi-pundi yang berlubang. Bekerja tapi hanya bekerja untuk makan misalnya. Penyebabnya apa tadi? Ya, karena kita membiarkan rumah Tuhan terbengkalai, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Makanya saya katakan ini sangat penting membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa semua berkat yang kita dapatkan, yang mengatur kehidupan ini adalah Tuhan Sang Penguasa alam semesta, yaitu yang kita kenali dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengendalikan semuanya. Jadi ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa masalah kebutuhan jasmani itu akan terpenuhi. Artinya Alkitab ini dicatat supaya kita belajar dari pengalaman bangsa Israel yang sudah terjadi, supaya kita tidak ulangi lagi hal-hal yang sama. Ya. Jadi dalam hal ini kembali kita diajak perhatikan keadaan kita. Ayo, mari kita coba lihat keadaan kita, sehingga hal-hal ini bisa kita ubahkan ketika kita mulai membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan setelah saya melihat kondisi saya seperti ini? Apa yang saya harus lakukan? Kalau kita lihat di ayat 8 dikatakan, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayo kita mulai bangun rumah Tuhan, bangun mesbah Tuhan, bangun mesbah keluarga, supaya Tuhan memalingkan wajahnya kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur, saya di SMK Paulus, saya mengajak siswa-siswi untuk mulai membangun mesbah di dalam keluarga mereka masing-masing. Supaya apa? Ketika kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Sang Pemilik alam semesta ini akan mencurahkan berkat-berkatnya di dalam keluarga-keluarga ketika kita mulai membangun mesbah Tuhan. Jadi bangsa Israel pada saat itu Tuhan mengatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ketika kita mulai membangun mesbah keluarga, mesbah doa di dalam keluarga-keluarga kita, kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di situ. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya di situ, saya yakin dan percaya bahwa masalah apa yang kita butuhkan, apa yang saudara butuhkan, Tuhan akan berikan kepada kita, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, kembali semua dalam waktunya Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus,
pendengar setia radio Citra Kasih, marilah kita mengambil tindakan. Ayo, sebelum melakukan segala sesuatu, mari kita mulai mencari hadirat Tuhan. Tidak usah panjang-panjang seperti ketika kita ibadah di gereja. Kita mengajak anak-anak kita mengajak keluarga kita dalam satu keluarga. Ayo kita mulai mencari Tuhan. Ayo kita mulai mencari hadirat Tuhan. Ayo kita mulai membangun rumah Tuhan. Mesbah-mesbah keluarga, terjadi penyembahan. Saya sangat yakin dan percaya ketika mesbah keluarga kita bangun, maka Tuhan akan memelihara setiap keluarga-keluarga kita. Kalau Tuhan hadir di sana, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan cukupkan dengan caranya Tuhan. Terakhir coba kita lihat di dalam Hagai pasal 2. Setelah mereka membangun rumah itu, ya, dikatakan di ayat terakhir di pasal 1, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Setelah mereka memperhatikan keadaan mereka, melihat kondisi-kondisi yang sedang terjadi pada saat itu secara jasmani yang mereka alami, yang saya sudah jelaskan tadi, mereka menabur tepat menuai sedikit. Mereka melihat keadaan-keadaan seperti itu dan mereka mengambil satu keputusan untuk membangun rumah Tuhan yang tadinya terbengkalai. Dan setelah mereka membangun rumah Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat 16. Saya akan bacakan kepada pendengar semua. Dikatakan di situ pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Ya, berarti sangat tidak untungnya. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya tadi Tuhan ingatkan, ayo berbalik kepada Tuhan. Ayo mulai kita bangun mesbah-mesbah Tuhan, bait Allah. Ayat 19 dikatakan, perhatikanlah mulai pada hari ini dan selanjutnya. Ketika mereka mulai mengambil satu komitmen untuk membangun kembali bait Allah, apa yang terjadi? Dikatakan mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikan, ya. Yang di atas tadi mereka hanya 20 gantang mengharapkan 50 tapi hanya 20 tetapi hanya ada 10. Ya, anggur yang tadi dicedok 50 takar harapannya tapi hanya ada 20. Artinya sangat berkurang. Tapi ketika mulai mereka membangun bait Allah kembali yang tadinya masih reruntuhan, firman Tuhan kita lihat di situ ayat 19, perhatikanlah mulai pada hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat.
Mulai saat mereka mengambil komitmen untuk membangun kembali bait Allah yang mengalami masih reruntuhan. Firman Tuhan katakan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ya. Berkat tidak hanya berbicara masalah materi. Ya, tentu ini orang banyak yang menghubungkan berkat itu materi. Berkat yang paling harusnya kita syukurilah, kita masih bisa bernapas. Coba bayangkan kalau kita susah napas, kita lihat orang di rumah sakit harus beli oksigen. Ya, kalau lihat di ruang ICU atau CCU, orang mau bernafas saja harus beli oksigen. Kita sampai saat ini oksigen masih gratis. Nah, itu berkat yang luar biasa. Ya. Kita sehat juga di tengah masa pandemik seperti ini. Nah, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi berbicara masalah berkat itu tidak hanya berupa materi, tapi banyak hal yang kita harus syukuri yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan melupakan bait Allah yang menjadi reruntuhan. Tapi ketika mereka memperhatikan keadaan mereka, mereka sadar dan mengambil satu keputusan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah mengalami reruntuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita perhatikan keadaan kita. Mungkin hal yang sama kita alami seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Kita ambil satu komitmen, kita bangun kembali kerohanian kita, bangun kembali mesbah-mesbah keluarga, supaya berkat